wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya akan membawakan tema menuntut ilmu. Tahukah kalian, Allah menciptakan alam ini penuh dengan misteri. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui misteri itu? Jawabannya dengan ilmu. Ilmu itu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui antara yang hak dan yang batil. Selain itu, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yang artinya, Allah bakal ngangkat derajatnya wong kang saking iman sira kabeh lan wong kang anduweni ilmu nganti pirang-pirang tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah wajib bagi umat Islam. Bahkan dalam cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah ditawari Allah 3 hal. Ya Sulaiman, kamu mau milih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Kira-kira apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Apakah kekuasaan? Atau apakah harta? Tidak, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang megah. Hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan solehah. Masya Allah, kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu. Tanpa ilmu, kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat, sampai masuk ke liang lahat, dipukuli malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, menuntut ilmu itu wajib, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk juga diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah akan diterima. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan talangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya ilmu yang telah kita dapat. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita tetap menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Dan dengan bangga mengatakan, we are the Muslim student and we have to be good behavior student. Oke, thank you. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minangka wonten lempat nyuwun pangapunten. Jalan-jalan bawah sadar, ada lubang langsung lompat. Ilmu akhirat jangan ditinggal, ilmu dunia harus didapat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti.
Bila ada perkataan saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu wa ni'mahu wa ta'zimuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa idza ilahi fala madda lahu wa min yadil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amman ba'du fa ya Abdullah usul wasmi bitawul wa al-matafun. Kula tahu ala ayyara imamu kutiba alaihim kama kutiba ala dan qalibun la ala ta'mun. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan penyayang, Tuhan pengasih, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala bentuk kerenturannya. Salawat dan salam kami curahkan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang telah membawa umat manusia dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah, di tengah situasi musibah virus corona saat ini, di samping kesabaran kita sedang diuji, kita juga tetap harus bersyukur kepada Allah karena masih diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh lamanya. Hal ini merupakan anugerah dan karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk kemudian kita sikap secara positif dan dengan penuh rasa syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah berfungsi untuk melatih jiwa kita agar kembali kepada fitrahnya yang bersih dan suci. Allah sebagai tujuan kita kembali adalah zat yang maha suci dan bersih. Dari itu Allah hanya akan menerima hamba-hamba yang memiliki jiwa yang bersih dan suci pula. Salah satu ibadah yang dapat melihat jiwa kita agar dapat mengarah kepada kesucian adalah puasa. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta yang dapat membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ritual ibadah itu dapat menangkan dan menahankan segala bentuk keinginan-keinginan tak terbatas yang ditimbulkan oleh hawa nafsu yang terdapat di dalam diri kita. Keinginan-keinginan tak terbatas yang ditimbulkan oleh hawa nafsu tersebutlah yang menjadikan jiwa kita menjadi kotor dan tidak suci lagi. Jika kelak kita wafat, hati jiwa kita terpisah dari badannya. Apakah Allah akan menerima jiwa kita dalam keadaan kotor dan tidak suci? Tentu jawabannya tidak. Mungkin karena dalam satu keterangan disebutkan bahwa Allah itu hanya mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Dari itu setiap individu yang telah melaksanakan ibadah puasa secara benar dan sempurna, maka ia akan mendapat kualitas diri sebagai manusia yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manusia yang bertakwa tentu di dalam dirinya terdapat kualitas jiwa yang bersih, suci dan tenang. Jiwa manusia semisal ini yang kamu akan kembali kepada Allah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan hati yang puas lagi di dirinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu ilahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallu ala Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadai usiku fasili bi wala faqut fajurur matakun. Walamdala azibal bisaitor rajim ya ayatun nafsul Muhammadin arji'i rabbi urodin roya fa'duli ibadi fa'dul jamaah. Allahumma lil mu'min wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat al ahyain wal amwatin nasin qaribin mutawat
Rabbana hamla min azwina ma durizina qura'ayu wajalil matu inna Raba arita fadu yasnu fil qurawi wasna wa kita azaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati teman-teman dan hadirin semua, marilah kita bersama-sama panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang ikhlas dalam beramal. Ikhlas, kata yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas dalam beramal artinya tulus dalam melakukan segala aktivitas. Seseorang yang ikhlas tidak akan mengharap pujian dari sesama makhluk. Dia tidak akan merasa bangga dengan apa yang dilakukan orang lain, dan dia tidak akan kecewa dengan celaan orang lain. Konsentrasi amalnya hanya akan terfokus untuk mengejar keridhaan Allah. Bahkan orang yang ikhlas tidak akan pamrih dengan surga, sekaligus tidak khawatir dengan neraka. Tentunya kita ingat kisah Robiah Adawiyah yang begitu mencintai Allah dan begitu tulusnya sehingga tidak lagi berharap pada surga, melainkan hanya berharap dapat bertemu dengannya. Di dalam sebuah buku dikatakan bahwa kenikmatan surga dan kesengsaraan neraka pada hakikatnya adalah sama, yaitu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bisa masuk surga bukanlah semata-mata karena banyaknya amal ibadah yang ia lakukan, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika seseorang masuk neraka bukanlah karena Allah menzalimi hambanya, tetapi karena hal itu sudah menjadi pilihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka demikianlah itu agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin rahimakumullah, lawan ikhlas adalah isyrak, yakni beramal bukan karena Allah semata. Isyrak bisa berupa ujub atau merasa amal lebih sempurna daripada orang lain, takabur atau merasa diri lebih hebat dari orang lain, ria atau beramal agar dilihat dan dihargai orang lain, dan sum'ah atau beramal karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Isyrak merupakan benalu yang dapat merusak amal, karena amal yang disertai dengan isyrak akan menggerogoti pahala amal itu sendiri. Maka tidak diragukan lagi, seseorang yang beramal dengan disertai isyrak berarti telah terperangkap dalam godaan setan. Untuk itu, ikhlas menjadi perisai bagi umat manusia yang beriman agar terlindungi dari rongrongan sifat-sifat isyrak yang sengaja ditembuskan setan. Sebagaimana Al-Quran mengungkapkan perkataan setan di hadapan Allah ketika ia terusir dari surga. Iblis berkata, "Wahai Tuhan, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua manusia adalah orang-orang yang mati, kecuali mereka yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun binasa, kecuali mereka yang beramal. Dan orang-orang yang beramal pun tertipu, kecuali mereka yang ikhlas di dalam amalnya. Perlu proses panjang untuk menjadi manusia yang ikhlas. Jikapun saat ini kita masih menemukan banyak kekurangan dalam ibadah kita, maka teruslah berdoa agar Allah selalu memperbaiki kita selama proses menujunya terus berlangsung. Saudaraku, jika saat ini kita masih tetap berada pada tempat yang buruk, maka janganlah berkecil hati dan tetaplah menujunya.
Seburuk apapun keadaan kita saat ini dan sekelam apapun masa lalu kita berhak untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukankah Allah berfirman, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan? Jika memang kita belum menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, maka tetaplah menujunya. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dapat dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.